Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah tadi kita sedikit membaca tentang siapa saja orang yang berhak menjadi imam, maka disebutkan di sini bahwasanya ada dua spek. Spek yang pertama adalah berhubungan dengan kepemilikan tempat. Spek yang kedua berhubungan dengan sifat yang ada dalam diri seseorang. Orang yang memiliki tempat lebih dikedepankan daripada yang mempunyai spek pada dirinya. Ya? Jadi pemilik rumah walaupun bodoh lebih berhak untuk menjadi imam daripada orang alim yang menjadi tetamu di rumah. Oke. Setelah menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan tempat, maka musannif akan menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan spike pada diri, spike pada diri. Tsumma quddimal afqah. Tsumma quddimal afqah. Setelah pemilik rumah, setelah mu'ir, setelah musta'ir, setelah semuanya dikedepankan apa? Afqah. Yang lebih ahli fikih. Yang lebih ahli fikih lebih dikedepankan dari yang tidak ahli fikih. Jadi sama-sama ahli fikihnya, tapi satunya baca minhaj, satunya baca yakut. Yang baca minhaj lebih dikedepankan daripada yang baca yakut. Yani, kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan dengan sholat ini banyak. Mungkin ada yang tersilap membaca Al-Fatihah, ada yang tersilap rukun, tersilap ini, tersilap sujud sahwi. Orang yang kitabnya lebih tinggi, pembelajaran fikihnya lebih intens, dia lebih bisa untuk menangani kejadian yang terjadi dalam sholat. Karena itu yang lebih ahli fikih lebih baik. Semakin dia ahli, semakin dia berhak menjadi imam. Tsumma quddimal afqah, tsummal aqra. Tsummal aqra. Aqra ini, sof tengok di dalam syarahnya di sini, al aqra ay al hafal. Yang lebih hafid. Yang hafalannya lebih banyak, atau sama-sama hafal Quran tapi satunya lebih kuat hafalannya. Hafalannya lebih kuat. Kama fi syarhil irsyad, seperti di dalam Imdad dan Fathul Jawad. Ada dua syarah irsyad kepunyaan Ibn Mukri, dua syarah irsyad ini kepunyaan Ibn Hajar. Namanya Imdad dengan Fathul Jawad. Fathul Jawad mentafsirkan Aqra adalah aktsaru hifdon. Aktsaru hifdon, lebih apa namanya? Hafalannya lebih banyak. Hafalannya lebih banyak. Yang kedua al-asah qiraatan. Ada yang mentafsirkan yang namanya Aqra itu bukan yang paling banyak hifdznya, tapi yang paling benar bacaannya. Walaupun hifdznya tak banyak, tapi bacaannya benar. Makhorijul hurufnya, tanwinnya, matnya, idgham bi gunnahnya, idgham bilang gunnahnya, semuanya baik. Itu namanya Aqra. Seperti di dalam Tuhfah dan Nihayah. Jadi Aqra ini lebih membaca. Apa lebih membaca ini? Lebih membaca, mempunyai dua tafsir, lebih banyak hafalannya atau lebih bagus bacaannya. Berbeza ya. Tsummal awra. Tsummal awra yang lebih warok. Oh, sama-sama ahli fikihnya, sama-sama bagus bacaannya. Oke. Yang kita tengok yang lebih warok mana? Wallah. Yang E lebih warok. Kenapa? Karena dia hanya makan di rumahnya saja. Dia tak pernah makan di kedai. Kenapa? Karena di rumahnya jelas halalnya, karena istrinya yang memasak. Kalau di kedai, kita tak tahu siapa yang masak, bagaimana cara masaknya. Saya tak cakap di kedai itu haram. Cuma masakan istri lebih warok. Lebih warok. Ada beberapa guru saya itu tak pernah makan di kedai. Karena tak tahu ini kedai apa ini. Ini kedai bagaimana cara makan di kedai China, kedai yang tak muslim. Takut saja. Tsummal awra. Oke. Wallahi dua-duanya sama-sama ahli fikihnya.
sama-sama bacaannya bagus, sama-sama hafalannya banyak, sama-sama waroknya. Mana di antara dua yang lebih berhak menjadi imam? Tsumma man sabaqa bil hijrah huwa au ahadu abaihi. Mana yang atoknya lebih dulu hijrah atau lebih dulu masuk Islam? Tsumma man sabaqa islamu. Kan hijrah muhajirin kan tidak semua. Hijrah kan bersama-sama kan. Ada yang hijrah sekarang, ada yang mungkin bulan depan. Anda muntasib kemana? Oh, saya muntasib, nasab saya kembali ke Sayyidina Abu Bakar. Saya berhijrah kepada Rasulullah. Maknanya saya lebih berhak untuk imam. Atau yang atoknya lebih dulu masuk Islam. Atoknya lebih dulu masuk Islam. Siapa yang atoknya lebih dulu masuk Islam? Allah, yang A ini atoknya masuk Islam 200 tahun yang lalu, baru masuk Islam. Kenapa dia China, Habib? Atoknya memang Muslim China, tapi yang satu ini Melayu, sudah dari jauh memang sudah Muslim. Satunya lagi keturunan Arab, alamak memang dari sejak zaman Rasul sudah dia Muslim. Makna yang Arab ini berhak menjadi imam. So di sini tengok, keturunan itu penting. Kalau nak cari suami, cari keturunannya baik, jangan sudah ini handsome Habib, oke. Macam itu. So, keturunan mempunyai pengaruh, keturunan mempunyai pengaruh. Tsumma nasib. Allah, sama-sama masuk Islamnya sama Habib. Tapi yang satunya ini nasabnya lebih bagus. Kenapa? Karena dalam keluarga dia banyak ulama. Seperti tadi itu Al-Khatib dan Bafadl. Ulamanya banyak, jelas. Satunya sama-sama faqihnya, sama-sama eloknya. Cuma satunya Al-Khatib, satunya Bahuraisah. Ada satu keluarga di Tarim namanya Bahuraisah. Jelas Anda tak boleh kedepankan Bahuraisah dari Al-Khatib. Al-Khatib ini ulamanya banyak. Huraisah tak sebanyak Al-Khatib. Summa hasanud dzikir, yang reputationnya bagus. Allah, ini memang cuma pas zaman tuh reputationnya tak bagus gitu. Subhanallah, reputation tuh belum tentu benar, Suf. Zaman itu jahat macam ini. Kita bertemu baik-baik saja orangnya. Tapi ketika orang siapa imamnya zaman, dia akan tengok reputation dulu. Kalau dia reputationnya sudah buruk dari awal, makmum itu tak nak. Tsumma nadhifusu, yang bajunya bersih. Kalau orang bajunya bersih, makmum itu suka. Kan baju tak dicuci 1 bulan, sama-sama ahli fikihnya semua oke, nasabnya oke, bajunya 1 bulan tak dicuci. Macam mana? Tsumma nadhifusu, tsumma nadhiful badan. Wallah Habib, baju dicuci terus, cuma tak pernah mandi Habib. 1 bulan tak pernah mandi, masya Allah, misik. Baunya apa? Misik. Tsumma nadhiful badan wa tayyibus sunnah. Semuanya oke, pekerjaannya. Wallah ya Habib, satunya ini ada beberapa sonah ini bukan saya mengejek ya. Ada beberapa sonah ini dianggap mulia oleh Islam. Sonah ini kerjaan. Ada pekerjaan yang tak mulia. Saya beritahu ya, apa yang tak dianggap mulia. Orang yang suka kutip-kutip sampah itu halal, tapi itu bukan pekerjaan yang mulia. Oke lah, satunya kutip-kutip sampah. Tahu apa? Apa itu namanya? Hajam. Apa namanya itu yang amik-amik darah itu? Pembekam itu bukan termasuk yang mulia dalam Islam. Pembekam itu. Satunya pembekam, satunya kutip sampah, satunya pedagang tudung. Jelas yang pedagang tudung lebih afdal karena ini pedagang. Pedagang itu selama itu halal, dia sonah yang bagus. Tijarah. Oh, ini pedagang. Satunya kutip sampah, satunya pembekam. Jelas yang pedagang ini yang menjadi imam karena sonahnya thayyibah. Sonah yang paling thayyib itu jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, saya cuma ada kalau imam nak berjihad saya pasti ikut. Saya hidup daripada ghanimah. Saya hidup daripada ghanimah. Wa thayyibus sonah, tsumma hasanus saut.
setelah toyibnya, sunnahnya apa? Pekerjaannya baik, suaranya pun elok. Satunya pekerja sama-sama pedagangnya. Sama, satu dagang tudung, satu dagang tudung. Sama. Cuma satunya suaranya baik, satu suaranya macam baldi jatuh. Jelas yang suaranya baik. Oke. Thumma hasanus surah, yang handsome. Subhanallah, manusia memang macam itu. Manusia memang macam itu. Kenapa pelakon-pelakon itu tak ada yang tak handsome? Kalau yang tak handsome sekejap mati, sekejap ditembak mati, atau mungkin jadi monster. Yang teruk itu tak ada yang handsome. Kalau yang itu macam Kapten Amerika, handsome. Coba yang tak handsome, Thanos. Yang itu yang apa itu, ada yang handsome. Subhanallah. Fa inistawau ukre, semua sama. Allah, semua sama. Afqo ini semua sama. Diundi, tahu diundi? Saya imam tak imam, semuanya sama, sama-sama elok, suara bagus, handsome, wangi baunya semua, diundi. Wal adlu aula minal fasik wa in kana afqah wa aqrab. Dan orang yang adil, yang tidak pernah berbuat maksiat, yang tidak pernah berbuat dosa besar, lebih afdol daripada orang yang fasik, walaupun orang yang fasik ini lebih ahli fikih dan lebih bagus bacaannya. Wal baligh aula minas sobi wa in kana afqah wa aqrab. Dan orang yang baligh lebih afdol daripada yang belum baligh, walaupun yang belum baligh ini lebih ahli fikih dan lebih bagus bacaannya. Kenapa? Yang namanya baligh ini dia tahu cara untuk menghandle kalau ada kesalahan. Orang yang belum balik bermain-main saja. Wal hur aula minal abad. Dan orang yang merdeka lebih utama untuk menjadi imam daripada hamba sahaya. Wa yastawil abdul faqihu wal hurru ghairil faqih. Hamba sahaya yang ahli fikih sama dengan orang yang merdeka tapi bukan ahli fikih, karena satunya punya ilmu, satunya tak punya ilmu. Satunya yang punya ilmu ini tak punya kemerdekaan, yang tak punya ilmu punya kemerdekaan. Sama. Wal mukim aula minal musafir. Orang yang mukim lebih berhak menjadi imam daripada musafir. Wa waladul halal aula min waladiz zina. Jangan main-main. Anak yang lahir dengan pernikahan yang resmi lebih afdol menjadi imam daripada anak daripada zina. Wal a'ma al-basir. Orang yang buta sama dengan orang yang boleh melihat. Kedudukannya sama. Tidak a'ma, bukan basir yang lebih afdol, tak. Kenapa? Karena a'ma itu lebih khusyuk. Orang yang a'ma lebih khusyuk, jelas. Orang yang basir dia lebih berhati-hati dengan adanya najasah. Orang basir yang boleh melihat, boleh tengok ada najis. Orang a'ma tak boleh tengok, tapi orang a'ma lebih khusyuk. Jelas dia tak tengok apa-apa. Kalau basir boleh tengok macam-macam, orang lewat, burung lewat, zaman lewat, dia boleh tengok semua. Wal a'ma kal basir. Oke, kita baca pasal setelahnya. Ini penting juga. Ini berkaitan, pasal yang ini berkaitan dengan sunnah-sunnah jamaah. Kita kan baca makruhat jamaah dan sunnah-sunnah jamaah kan? So, tengok sunnah-sunnah jamaah. Faslun yustahabbu an la yaquma illa ba'da faraghil iqamah. Disunahkan makmum itu tidak berdiri kecuali iqamah itu sudah selesai. Anda tengok di masjid-masjid itu ada masjid. Baru iqamah mulai, sudah berdiri sekejap. Tunggu sampai iqamahnya selesai. Tunggu sampai iqamahnya selesai. Ada yang mengatakan kalau memang Anda nak berdiri awal, berdirilah ketika qad qamatis shalah.
itu kalau Anda ketika berdiri ketika qad qamati shalah dengan niat Anda boleh mendapatkan shaf yang awal. Tapi kalau Anda di shaf awal, disunahkan Anda tidak berdiri kecuali iqamatnya sudah selesai. Yustahabbu an la yaquma illa ba'da faraghil iqamah wa taswiyatus sufuf wal amru bidzalik. Begitu pula merapikan shaf dan menyuruh untuk merapikan shaf. Sudah saya jelaskan tadi. Wa minal imami dan menyuruh untuk merapikan shaf lebih disunahkan untuk imam. Coba tengok. Wa afdhalus sufufi al awwalu fal awwalu lirijal. Dan paling afdolnya shaf adalah shaf yang paling pertama, kemudian setelahnya untuk laki-laki. Untuk perempuan di belakang pondan. Laki-laki dulu, pondan baru perempuan. Perempuan yang paling akhir. Itu kalau ada laki-laki dan perempuan. Tapi kalau hanya perempuan saja yang awal sama. Kalau imamnya Khalidah, makmumnya 4, awal fal awal. Wa tukrahu imamatul fasik, dan dimakruhkan orang fasik itu menjadi imam. Dan ini adalah kalau tidak takut apa? Fitnah. Tidak takut fitnah. Wal aklaf. Aklaf ini apa ya? Laki-laki itu dikhitan. Sebelum dikhitan, dimakruhkan dia untuk menjadi imam. Lalu sudah khitan belum? Belum khitan, makruh menjadi imam. Kenapa? Karena ketika kencing, dalamnya kulit itu kena dibersihkan. Kalau tidak itu najis, sholatnya tak sah. Wal aglaf wa huwa alladzi lam yukhtan, dimakruhkan orang yang belum khitan itu untuk menjadi imam. Wal mubtadi', dan orang-orang yang ahli bid'ah. Wa tamtam wal fa' wal wa. Tamtam itu yang mengulang-ulangi tak. Ihdinas sirat tok mustat apa tam wal fa mengulangi fa, wal wa mengulangi waw. Wa kadza tukrahul waw itu, fa itu apa ada di dalam Al-Fatihah? Saya kira tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak ada fa. Tapi kenapa yang fa ini tetap dimakruhkan menjadi imam? Karena memang orang mendengar sudah dari awal cakap saja susah nak menjadi imam. Jadi tidak harus dia sering mengulang-ulangi huruf yang ada di Al-Fatihah. Walaupun dia tidak pernah mengulang-ulangi huruf yang ada di Al-Fatihah, tapi ada satu huruf yang dia tidak boleh cakap, dia dimakruhkan untuk menjadi imam. Waw ada ghairil maghdubi alaihim wa ghairil maghdubi alaihim wa walimah bukan. Wagyu beef bukan. Waladdallin ayat.
Wa kadza tukrahul jamaah fi masjidin lahu imamun ratib wa huwa ghairu makruh. Begitu pula dimakruhkan Anda membuat jamaah di salah satu masjid yang mana masjid itu mempunyai imam ratib. Jadi sudah adzan, Anda nak membuat jamaah di situ yang mana jamaah situ mempunyai imam dan Anda menjadi imam lain dan imamnya itu ratib. Masjidnya bukan masjid umum pula, masjid khusus. Jadi mungkin Ustaz Zaman buat surau kecil di rumahnya, di dekat rumahnya. Sudah yang sholat di situ hanya Ustaz Zaman dan kawan-kawannya saja. Saya datang dengan jamaah saya, tiba-tiba ketika sudah waktunya adzan, sudah waktunya qomat, Ustaz Zaman sedikit terlambat, saya menjadi imam. Itu makruh. Kenapa? Karena ada semacam to'an, ada semacam menyakiti imam asli di situ. Ini sebuah kaidah, ayuhal ustadzat, akhwat, yakni ini sebuah tarbiyah. Dimanapun Anda, selama itu bukan tempat Anda, jangan berusaha untuk menjadi pemimpin. Jadi mungkin Anda bukan di sini Bandung 9 ya, mungkin Anda di Indonesia atau mungkin Anda di Thailand. Saya nak menjadi ustazah paling best di Thailand. Jangan macam itu. Jangan macam itu. Orang di Thailand sudah mempunyai ustazah sendiri. Jangan Anda berusaha untuk mengambil makom mereka. Mereka akan attack Anda. Mereka akan attack Anda. Ketika mereka attack Anda, dakwah Anda tidak akan diterima. Anda kena saling membantu. Tapi jangan Anda berusaha untuk menjadi ketua di situ. Biarkan orang tempatan menjadi ketua. Kalau Anda berusaha untuk mengambil kedudukan orang tempatan, Anda akan dimusuhi. Ini adalah tarbiyah. Kenapa dimakruhkan untuk menjadi imam di surau yang ada imam yang ditugaskan, dan masjid itu dan surau itu bukan surau yang banyak dimasuki oleh orang, karena Anda ingin mengambil kedudukan imam yang ditugaskan di situ. Menyakiti hati orang. Ketika zaman datang saya menjadi imam, saya tak zaman. Ini kan mesti kan saya yang menjadi imam. Kenapa Anda? Illa idza khusyiya fawatu fadilati awwalil waqt walam yukhsha fitnah. Kecuali kalau saya tidak menjadi imam di surau itu, fadilah awal waktu akan hilang, zaman telatnya terlampau banyak, dan ketika saya menjadi imam lam yukhsha fitnah, tidak ditakutkan fitnah. Kalau ditakutkan fitnah, sekiranya saya dan zaman boleh begaduh, maka tidak disunahkan saya menjadi imam. Walaupun fadilah awal waktu ini hilang, tunggu sampai imam yang asli datang. Wa yundabu an yajharul imam bit takbir wa bi qouli sami Allahu liman hamidah wa bisalam wa yuwafiquhul masbuq fil adhkar. Dan disunahkan imam itu untuk yajhar. Apa yajhar? Menyaringkan suaranya ketika takbir dan ketika sami Allahu liman hamidah dan dengan salam, dan disunahkan untuk makmum itu menyamai imam di dalam zikir, di dalam bacaan zikir seperti yang sudah saya jelaskan di dalam Yaqutun Nafis. Dengan ini kalian tuh boleh tengok, kalau Anda paham Yaqut, kitab-kitab yang lain 80% Anda boleh paham. Pembahasannya tidak terlampau berbeza, sama. Karena itu Yaqut ini kena Anda benar-benar Anda kuasai. Kemana-mana Anda bawa Yaqut, Anda hafalkan Yaqut, Anda munakosah dengan Yaqut. Kalau perlu borak dengan Yaqut, kalau perlu bercanda dengan memang macam itu. Jadi Anda 24 jam dengan Yaqut. Akhirnya Yaqut itu benar-benar ada di otak Anda. Kalau Anda paham Yaqut, kitab-kitab yang lain 70% Anda paham. Yang lainnya tak terlampau banyak yang berbeza daripada. Oke. Ini terakhir, saya sudah penat, tenggorokan saya sudah sudah habis. Ini yang saya tulis di sini. Saya kan sudah mengatakan di kelas-kelas yang lalu bahwasanya seorang makmum tidak boleh tertinggal dua rukun dari imam. Jadi kalau imam berdiri, makmum berdiri, imam rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kalau sampai imam itu sudah sujud dan makmum masih berdiri,
sholatnya makmum Habis. batal. Sholatnya makmum batal. Kenapa? Karena yang namanya imam itu ada untuk diikuti. Kalau sampai imam sujud dan makmum masih berdiri, maknanya makmum tidak mengikuti imam. Kalau tidak mengikuti imam, untuk apa Anda cakap imaman? Anda kena ulang sholat dari awal. Begitu pula makmum tidak boleh mendahului imam. Imam masih berdiri, makmum sudah rukuk, i'tidal, sujud. Kalau makmum mendahului imam sampai lebih daripada 2 rukun, 2 rukun masih tak apa-apa, lebih daripada 2 rukun, habis saja. Paham ya? Kecuali, dikecualikan beberapa masalah. Ada 9 masalah. 9 masalah ini makmum diberi kelapangan untuk boleh terlambat daripada imam 3 rukun panjang. Apa itu 3 rukun panjang? Rukuk, rukun panjang. I'tidal, rukun pendek apa panjang? Pendek. Tidak dihitung. Sujud. Yang pertama, rukun panjang apa rukun pendek? Duduk di antara 2 sujud? Pendek. Sujud yang kedua? Panjang. Maknanya kalau makmum berdiri, imam rukuk, i'tidal, sujud yang kedua, duduk di antara 2 sujud, sujud yang pertama, duduk di antara 2 sujud yang kedua, makmum baru rukuk, sah sholatnya makmum. Di dalam beberapa case saja, 9 case. Di dalam case yang standar, case yang biasa, jangankan sujud yang kedua, sudah lebih dekat ke sujud saja, sholatnya makmum ini batal. Tapi ada 9 case itu diuzurkan. Dibilang diuzurkan sampai 3 rukun panjang. Ini namanya masalah-masalah yang diuzurkan sampai 3 rukun panjang. Ini bednya ya. Saya baca dulu. In syi'ta dhabtan lilladhi syar'an udir hatta lahu salatah arkanin tufir man fi qira'atin li ajzihi bati au syakka hal qara wa man lahu nasi azif muwafiqan li sunnatin adal wa man li saktatin tidorihi hasol man nama fi tasyahhudin aw ikhtalab alaihi takbiru imami man dhabat kadalladhi yukammilu tasyahhuda ba'da imamin qama anhu qasida wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bidzahili. Ini masail-masailnya ini 9 masalah, 4 muttafaq, 5 muttafaq, 4 mukhtalaf. 9 masalah kan. Yang 5 pertama muttafaq, disepakati antara Ibn Hajar wa Romli. 4 yang terakhir ada khilaf. Romli setuju, Ibn Hajar tak setuju. Kita tengok satu persatu. In syi'ta, jika kalian ingin dokton, dobet ini apa ya? Qaidah yang syar'an udzir, yang mana diudurkan oleh syariat sampai 3 rukun. Hatta lahu salasa arkanin tufir. Kalau kalian ingin dobet, kalau kalian ingin qaidah, masalah-masalah yang diberi udzur oleh syariat sampai 3 rukun. Yang nomor 1, man fi qira'atin li ajzihi bati, adalah makmum yang qiraahnya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya macam itu, imamnya macam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Makmumnya masih Bismillahirrahmanirrahim waladdallin amin. Imam diam sedikit.
Langsung bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Makmumnya masih ihdinas siratal mustaqim. Imam sudah sami Allahu liman hamidah. Makmum siratal ladzina. Makmumnya, imamnya sudah sujud. Anta alaihi. Imamnya sudah duduk di antara dua sujud. Makmumnya tahu imamnya sudah duduk di antara dua. Nah, sujud kedua, ghairil maghdubi alaihim. Wadah ya? Jadi makmumnya qiraatuhu bati'ah. Qiraahnya apa? Bati'ah. Qiraahnya itu sangat lambat sekali. Makmum qiraahnya bati dan imam qiraahnya cepat. Ini disebutkan nadom ini dulu kita ketika belajar fikih, nadom ini wajib dihafal karena pasti ada di dalam exam. Nadom ini confirm pasti keluar dalam exam ini. Dibilang karena ajzin khalqi. Kenapa makmumnya itu qiraahnya itu lama? Ya memang sejak lahir dia macam itu. Ajzun khalqiyun. Ajzun khalqi. Tidak bisa baca cepat karena memang sejak dilahirkan lidahnya macam itu. Ada orang kalau baca cepat itu lidahnya terselip-selip. Di antaranya itu saya kok terlalu cepat. Lidah saya itu boleh jadi terlipat-lipat. Ausyakka al-qara. Paham ya? Yang nomor 1 sudah tahu? Dibilang la li waswasatin illa insarat kal khalqiyah kama bahatsu fit tufah. Bukan karena dia itu waswasah. Ada memang orang itu waswasah. Orang tidak dilahirkan dengan waswasah. Waswasah itu penyakit, Anda kena obati. Berbeza dengan cacat. Ada orang memang dia dari lahir tidak bisa baca cepat. Slow bacanya slow macam itu. Macam dia nikmati bacanya itu. Ada orang bacanya cepat tapi was-wasan bismillahirrahmanirrahim. Susah. In syi'ta dhabtan lilladhi syar'an udhir hatta lahu thalatha arkanik tufir man fi qira'atin li azzihi bati aw syakka al-qara aw syakka al-qara. Jadi imam rukuk sudah wala dhalin amin qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam rukuk. Makmum, tadi saya sudah baca Al-Fatihah atau belum? Tengok. Makmum sudah baca atau belum? Dia syak. Dia bukan belum baca. Mungkin baca, mungkin belum. Kalau ada ragu baca atau belum, mana yang kita ikuti? Belum. Hah? Kenapa belum baca? Naswa. Kenapa? Sudah baca atau belum? Sudah. Kenapa harus belum? Kenapa Ustaz Zaman harus belum? Belum confirm. Sebab belum itu confirm. Kalau Anda sudah baca, bacaan yang kedua itu bonus. Tapi kalau Anda belum baca, bacaan yang kedua itu Anda kena baca. Karena itu kan, sudah baca atau belum ya? Kan possibility sudah, possibility belum kan? Anda kena amik yang belum, karena itu yang confirm. Dibilang al-mashkuku kal adam, yang Anda ragukan macam tak ada. Anda ragu baca Al-Fatihah atau tidak, maknanya Anda belum baca. Jadi kalau imam sudah rukuk, Anda baru ingat, Anda ragu, saya tadi baca atau tidak, Anda kena baca sekarang. Dan Anda diuzurkan sampai 3 rakaat. Waman lahu nasi. Waman lahu nasi. Dia bukan syak, dia terlupa. Kemudian dia ingat. Dia ingat. Jadi imam rukuk, ya Allah, saya belum baca Al-Fatihah. Subhanallah, sudah mungkin terfikir, ya Allah, istri minta coach,
Ini bisa Gucci, terus ini Gucci code. Uang tak ada, Gucci code. Akhirnya dia macam tak concern. Dia sadar imam sudah ruku, dia belum membaca Al-Fatihah. Wadah? Dia tidak boleh langsung ruku bersama imam. Dia kena baca Al-Fatihah. Ini menurut mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i Al-Fatihah tidak ditanggung imam. Al-Fatihah kena baca, makmum kena baca, imam kena baca. Di mazhab-mazhab yang lain Al-Fatihah tak payah baca. Selama imam sudah baca Al-Fatihah, makmum tak payah baca Al-Fatihah. Suf. Man fi qira'atin li azhibati au syakka hal qara wa man lahu nasi. Yang pertama dia syak, yang kedua dia lupa, kemudian ingat. Apa beza yang pertama dan yang kedua? Yang pertama tak confirm, yang kedua confirm dia tak baca. Confirm dia tak baca, kemudian dia ingat. Beza, Sofia. Kemudian adif muwafiqon li sunnatin ada. Yang ketiga adalah makmum muwafiq yang tidak membaca Al-Fatihah. Sebab apa itu muwafiq? Muwafiq adalah lawannya masbuk. Apa itu masbuk? Makmum yang tak dapat Fatihah dengan imam. Itu dia, bukan tak sempat baca Al-Fatihah, tak sempat baca Al-Fatihah dengan imam. Kalau dia tak sempat baca Al-Fatihah, kasih nilai setengah. Yang dia tidak mendapatkan zaman yang cukup membaca Al-Fatihah dengan imam. Muwafiq sebaliknya, apa maknanya muwafiq? Yang apa? Sempat dapat dengan imam. Itu dia. Makmum yang sempat dapat membaca Al-Fatihah dengan imam. Mungkin takbirnya setelah imam. Jadi, tapi imamnya nasib baik, imamnya baca Al-Baqarah. Dia baca surat panjang. Makmumnya walaupun datang akhir, tapi dia sempat dapat waktu membaca Al-Fatihah dengan imam. Oke. Muwafiq ini dia tak langsung membaca Al-Fatihah, tapi dia membaca doa iftitah. Sebab dia membaca doa iftitah, dia tidak bisa mendapatkan Al-Fatihah dengan imam. So, tengok. Dia muwafiq loh ya, bukan masbuk. Contohnya, saya bermakmum dengan zaman imam. Allahu Akbar. Saya makmum, saya membaca iftitah. Zaman tak membaca iftitah, zaman direct membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah cepat langsung membaca surat pendek Qul huwallahu ahad, langsung ruku. Apakah saya wajib langsung mengikuti zaman? Tak. Saya diudurkan membaca Al-Fatihah sampai 3 rukun panjang. Itulah berbeza kalau saya masbuk. Sudah tahu zaman membaca Qul huwallahu ahad, saya baru takbir Allahu Akbar, direct baca Al-Fatihah. Tidak boleh Anda membaca sunnah, tidak boleh Anda membaca doa istiftah. Kalau Anda degil tetap membaca doa istiftah dan Anda dalam keadaan masbuk, maka Anda tidak boleh untuk langsung rukuk. Anda kena membaca Al-Fatihah dengan kadar apa yang sudah Anda baca daripada doa istiftah. Tapi kalau zaman Qul huwallahu ahad, saya Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim. Zaman Allahu Akbar, saya boleh Allahu Akbar. Saya tidak wajib untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Tapi kalau saya membaca istiftah dulu, tak boleh. Saya membaca istiftah kira-kira sekedar 3 ayat daripada Al-Fatihah. Anda kena baca 3 ayat Al-Fatihah dulu. Dan nanti kalau Anda boleh mendapatkan zaman dalam keadaan kok fabiha wa ni'mat, kalau tak, Anda tidak diudurkan untuk untuk rukuk dan meninggalkan Al-Fatihah. Karena semestinya ketika Anda sudah tahu Anda masbuk, Anda direct baca Al-Fatihah. Tapi kenapa Anda baca sunnah? Kayak itu kan, adif muwafiqon li sunnatin ada. Li sunnatin adalah ini apa ya? Adalah li sunnah, menuju. Jadi begitu pula yang nomor 4, masalah yang dimakzurkan. Masalah yang dimakzurkan untuk
masalah yang dimaturkan sampai 3 rukun panjang adalah makmum muwafiq yang tidak direct membaca Al-Fatihah, tapi dia membaca istiftah dahulu. Karena dia membaca istiftah, dia tidak bisa mengikuti imam rukuk, maka dia diudurkan sampai 3 rukun, bukan 3 rakaat, 3 rukun tawil. Anda puasa gak? Waman lisaktatin tidorihi hasol. Disunahkan imam itu setelah waladhdallin amin diam. Namanya saktah, diam. Diam sekiranya makmum boleh membaca Al-Fatihah, baru imam membaca doa, baru imam membaca surat pendek. Oh, zaman ini sudah belajar dengan Nabi Ali Badri, insyaallah tahu masalah ini. Siap, Allah Akbar. Saya tunggu zaman selesai baca Al-Fatihah. Saya kira zaman akan diam. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Zaman tidak diam, dia direct baca surat pendek. Dia sangat pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Allahu Akbar. Akhirnya saya tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah. Loh, saya kan disunahkan untuk mendengar bacaannya imam. Imam membaca Al-Fatihah, saya kena dengarkan. Bahkan kalau saya menyamai bacaan imam dalam Al-Fatihah, imam baca, saya baca, makruh. Bukankah muqaranatul imam makruh? Makruh, saya tak nak buat makruh. Saya tunggu zaman selesai membaca Al-Fatihah, tapi air susu dibalas saya ubah. Waladhdallin, dia tak diam. Dia langsung surah, langsung rukuk. Saya diudurkan berapa? 3. Waman lisaktatin tidorihi hasol. Sampai sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang pertama ini muttafaq baina Ibn Hajar war Romli. Yang keenam, man nama fi tasyahhudin aw ikhtalat. Dia tidur di dalam keadaan tasyahud. Mungkin sudah mengantuk sangat, mungkin dia tahajud 1000 rakaat 10 hari. Dia tasyahud itu kan duduknya itu memakin antara lubang kentut itu tidak ada ruang. Dia tidurnya tak batal dalam sholat tidur. Tasyahud awal dia tidur. Imamnya sudah bangun. Imamnya bangun, dia baru sadar, Allahu Akbar. Menurut Imam Romli baca tasyahud awal, Anda diudurkan sampai 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Man nama fi tasyahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami mangkubat. Dia ikhtalat atau alaihi takbirul imam. Jadi dia tak tahu imam ini sedang apa. Kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ini Allahu Akbar, Allahu Akbar ini? Dibilang macam apa baru terjadi? Akma, buta. Makmumnya buta atau tidak buta, tapi api sedang padam. Elektrik tak ada. Bi an qama imamuhu minas sujud fadhannahu jalasa li tasyahhud. Dikira imamnya itu duduk tasyahud. Allah, karena itu kan kalau nak bangun tasyahud, takbirnya itu jangan panjang, kejam saja. Allahu Akbar. Jangan macam ini. Allahu Akbar. Orang tak tahu, Sof. Dikira Anda tasyahud. Kalau Anda nak berdiri, panjangkan takbir. Kalau Anda nak duduk, pendekkan. Saya dulu di Jordan terbalik. Benar terbalik ketika berdiri. Pendek ketika duduk. Saya tersilap terus. Pertama-tama saya ini
apa namanya duduk atau nak tasyahud awal. Sekarang saya, alhamdulillah saya boleh tengok rakaat macam mana. Allahu Akbar. Oh, tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu Imam berdiri. Imamnya tak tahu pula. Kalau makmumnya tasyahud. Sadar-sadar sudah dalam keadaan ruku atau nak ruku. Tiba-tiba ketika at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amin. Nah, apa enggak sudah? Amin. Alamak, ternyata salah, dia qiyam. Dialah qiyam akhirnya. Tapi imam bismillahirrahmanirrahim wal asr. Allahu akbar. Makmum baru mulai Fatihah. Allahu akbar. Diuzurkan sampai 3 rukun. Man nama fi tasyahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami mandhabat. Jadi ikhtalat atau alaihi takbirul imam. Takbir imam ini tercampur karena memang sama-sama Allahu Akbarnya. Nak berdiri pun Allahu Akbar, nak tasyahud pun Allahu Akbar. Kadzalladzi yukammilu tasyahhuda ba'da imamin qama anhu qasida. Begitu pula makmum yang menyempurnakan tasyahud. Jadi zaman tasyahudnya saya makmum dengan zaman tasyahudnya cepat. Zaman berdiri saya masih tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu. Setelah imam bangun. Ada berapa di sini? 1. Iya kan? Atas 5 sampai sini kan 5 kan? Mana mafi tasyahudin 1. Awis talab alaihi takbiru imami mandhabat 2. Kadzalladzi yukammilu tasyahuda ba'da imamin qama anhu. Dan orang yang menyempurnakan tasyahud setelah imam berdiri daripada tasyahud. Ada 8. Tapi macam mana saya ingatnya ada 9. Di sini pun juga 8 juga. Tak 4. Wa amma salasa akhirah wa hiya man nama fi tasyahudil awal mutamakkinan. Aw istalata alaihi takbirul imam ka a'ma aw fi dzulmah bi an qama imamuhu minas sujud fa dhannahu jalasa lit tasyahud. Walam yabillahul hal illa wal imam muraqi aw qaribun an yarka. Aw jalasa yukmilu tasyahudal awal ba'da an qama imamuhu minhu. Ini yang ke-8. Wa tasi'ah yang ke-9 ini. Wa tasi'ah allati lam tudkar fi nadm. Yang ke-9 tak ada di nadm. Pantas saya hafalnya 9. Kenapa di nadm ada? Ada 8. Yang 1 mana? Mungkin dicuri oleh Rasyid, saya tak tahu. Ada 9, saya ingatnya ada 9. 5 muttafaq, 4 mukhtalaf. Apa yang 9 yang mukhtalaf? Wa tasi'ah allati lam tudkar fi nadm man nasiyal qudwah fi sujud. Dia tak tahu kalau dia itu makmum. Ya serono saja sujud. Mungkin dia ingat dosa-dosa dia berdoa, ya Allah, semoga saya kaya, ya Allah, semoga rambut saya panjang, ya Allah. Doa macam-macam. Dia lupa kalau dia ini makmum. Dia ingat-ingat imam sudah ruku, bukan salam, ruku. Kalau salam habis sudah. Walam yatadzakkar illa wa imamuhu raqib. Ini yang nomor 9. Fahadhil arba rajjaha Ramli annahu yuqdaru aidan kallati qablaha. 3 ini dan 4 yang saya sebutkan tadi, orang yang sujud kemudian lupa apa? Makmum. Lupa dia itu makmum. 4 masalah ini menurut Imam Ramli juga diudzur ketiga rukun yang panjang. Wa qala Ibn Hajar hukmuhu fi ghairil musyagil bi takmili tasyahhud hukmul masbuk. Tak. 4 itu selain yang ini hukumnya macam masbuk.
Apa macam masbuk? Dia tidak wajib membaca Al-Fatihah. Dia langsung berdiri, langsung rukuk lagi. Langsung berdiri, langsung rukuk. Dia tidak wajib membaca Al-Fatihah. Fayarka'u ma'ahu wa tasqutu anhul Fatihah. Jadi di masalah tidur, ikhtalat tercampur takbirnya, dan yang lupa dia itu makmum, dia langsung berdiri, kemudian langsung rukuk, tak payah membaca Al-Fatihah, kecuali yang ini, yang menyempurnakan tasyahud. Yang menyempurnakan tasyahud ini, menurut Ibn Hajar, hukumnya macam orang biasa. Kenapa? Karena seharusnya ketika imam sudah berdiri, Anda kena berdiri. Tidak mungkin Anda lebih memprefer tasyahud, yang mana tasyahud ini sunnah, daripada membaca Al-Fatihah dan mutaba'atul imam. Bukankah tasyahud ini wujubul mutaba'ah tarkan fi'lan? Tasyahud ini kalau imam tak buat, Anda wajib tak buat. Tapi kalau imam buat, Anda sunnah buat. Macam mana imam sudah berdiri dan Anda tahu kalau ini bakal terlambat, Anda lebih prefer baca tasyahud yang sunnah daripada Anda mengikuti imam yang wajib. Seperti Ibn Hajar, dahsyat kan? Ibn Hajar tak. Kalau sampai dia buat ini, dia macam orang biasa. Kalau sampai imam rukuk, i'tidal, dan dia sudah nak sujud dan makmum masih berdiri, sholatnya batal karena makmum tertinggal daripada imam 2 rukun fi'li. Ini bukan masalah yang dianggap daripada diudurkan 3 rukun yang panjang. Ini adalah masalah biasa. Ini adalah masalah biasa. 3 masalah yang lainnya, tasyahud, ikhtalat, dan sujud lupa kedua, hukumnya macam hukum masbuk menurut Ibn Hajar. Menurut Imam Romli, hukumnya macam apa? Ikhtalatu alaihi takbirul imam. Macam hukumnya adalah diudurkan dia itu 3 rukun yang panjang. Oke, sampai sini. Ada yang tanya? Jelas? Hah? Wal khulfu fi awakhiril masail, dan khilaf di dalam masalah-masalah yang akhir, yaitu masalah 3 ini. Di sini kan hanya 3 kan? Muhaqqaqun, yakni 3 ini memang ada khilaf, dan khilafnya ini muhaqqaq. Maknanya kita tahu siapa yang khilaf. Yang khilaf Ibn Hajar wal Ramli. Fala takun bidari. Jangan sampai tersilap. Yang 5 awal muttafaq, 3 akhir ada khilaf, ditambah 1 yang tidak disebutkan di dalam nazm. Jadi 5 muttafaq, 4 mukhtalaf. Tak tambah kan? Tidak terus. Maaf Habib. Iya. Maksud Habib mengikut Imam Ibn Hajar yang 4 yang terakhir itu, orang tu kecuali yang kadalladhi yukamilu tasyahhuda tu, dia tak, yang selebihnya akan dapat hukum masbuk. Hukum masbuk. Tapi kalau untuk Imam Ramli dapat hukum itulah yang 3 rukun. Ini semua 8 ini menurut Imam Ramli semua. Menurut Imam Ibn Hajar 5 saja iya, 3 ini tak. Hukumnya lain. Apa hukumnya Ibn Hajar? Yang 2 hukumnya macam masbuk, yang 1 macam biasa. Tambah lagi yang 1 yang tidak disebutkan dalam nazm adalah masbuk. Hukumnya macam masbuk, yaitu orang yang lupa dia dalam keadaan qudwah dan dia sedang dalam keadaan sujud. Katanya dengan ini selesailah sudah bab babul jamaah. Dengan ini selesailah sudah babul jamaah. Segera terjadi perpanjang lagi babul jamaah. Pertemuan yang akan datang kita usahakan selesaikan qasr al jama' bis safar wal jama' bil matar wal jama' bil marad. Nanti kita akan baca sikit-sikit juga daripada muqaddimah Hadramiyah. Kita akan berhenti di bab sholatul Jum'ah tafa'ulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita lagi setelah bayi. Amin. Saya nak baca Jumat. Setelah Jumat babu takfinul mayyit, saya takut kita mati semua pula. Takfinul mayyit ini kita akan berhenti di
babu sholatul Jumat insyaallah akan datang. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.